Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Proland atau DM Balai Resort Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana Anda usia 30 tahunan bisa membeli rumah 1 miliaran secara KPR. Itu gimana caranya. Tapi sebelum Anda mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini sehingga akhirnya bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Ya, atau bisa men-sharekan ke referensi Anda, teman Anda, dan sebagainya. Ya, oke, kita bahas bagaimana usia 30 tahunan bisa punya rumah 1 miliaran gitu ya secara KPR bank. Satu adalah tentunya adalah Anda harus lolos BI checking gitu ya. Jadi bagi Anda yang masih punya hutang terus kemudian nunggak gitu ya, atau belum pernah dilunasi dan sebagainya, saran saya lunasi segera. Apalagi hutang-hutang konsumtif kayak hutang beli laptop, mungkin hutang kendaraan, hutang kartu kredit dan lain sebagainya. Saran saya itu lunasi segera dulu. Lunasi segera dulu sehingga akhirnya Anda bisa jadi call 2 atau call 1 di BI checkingnya Bank Indonesia gitu ya. Karena bank sebelum meng-ACC Anda, dia akan memverifikasi di BI checking di Bank Indonesia. Jadi Anda harus putih gitu ya, harus bersih, atau Anda pernah ngangsur, pernah nyicil, tapi Anda harus cicilannya tuh lancar gitu ya. Jadi jangan sampai Anda nunggak, kabur, atau punya motor dijabelin gitu ya, punya mobil dijabelin, kabur dan nggak bayar lagi. Nah, itu Anda jadinya call 5 dan itu akan susah untuk Anda bisa di ACC oleh perbankan gitu. Jadi saran saya untuk Anda anak muda, terutama anak muda milenial, jangan terlalu banyak berhutang dulu, terutama hutang konsumtif. Jadi lebih baik Anda hutang rumah dulu gitu ya, hutang KPR rumah dulu gitu ya. Yang kedua adalah Anda harus penghasilan Anda bisa sendiri atau double income dengan istri atau dengan suami itu harus 3 kali dari rencana angsurannya. Misalnya kalau rumah 1 miliaran itu pasti angsurannya sekitar 10 jutaan. Berarti suami istri harus mempunyai penghasilan sekitar 30 juta gitu ya, 30 jutaan. Sehingga akhirnya Anda mampu di mata bank itu mampu untuk bisa mencicil. Karena masih ada sisa 2/3 lagi. Kalau Anda mencicil 10 juta, Anda masih ada uang take home pay 2/3 lagi atau 70%-an lagi gitu ya. Jadi jangan sampai Anda punya double income, suami istri gajinya 15 juta, Anda mau rumah 1 miliar harga angsuran 10 juta, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi pastikan Anda suami istri double income, atau Anda sendirian pun bisa, tapi asal 3 kali angsuran ya. Salary Anda take home pay itu 3 kali angsuran. Sudah ada dengan dipotong-potong oleh mungkin hutang kartu kredit Anda, hutang kendaraan Anda, mobil, motor, hutang konsumtif Anda, laptop dan sebagainya. Atau Anda mungkin pernah pinjol dan sebagainya, itu harusnya bersih ya. Bersih, jadi harus salary Anda 3 kali angsuran. Itu pasti di ACC Bank. Jadi pertama adalah tadi BI checking, kedua adalah salary Anda harus 3 kali angsuran gitu ya, kayak gitu. Terakhir adalah tentunya proses administratif biasa ya, seperti harus ada KTP, KK, buku nikah, slip gaji gitu ya. Slip gaji kalau Anda sebagai seorang eksekutif ya. Kemudian NPWP itu adalah hal yang biasa yang selalu ditagih oleh bank ya. Kalau Anda pengusaha ya, Anda harus punya rekening koran bagus, dan Anda harus punya net profit ya, net profit 3 kali dari angsuran. Jadi kalau angsurannya 10 juta, Anda harus punya net profit take home pay per bulan itu ke rumah itu adalah 30 juta. Jadi omsetnya mungkin kalau bisa sih di atas 150 sampai dengan 300 juta omset. Karena rekening Anda ada perputaran rekening di bisnis Anda gitu ya, kalau pengusaha gitu ya. Jadi bagi Anda usia 30 tahunan ingin punya rumah 1 miliar dengan secara KPR, tentunya harus tadi BI checking harus clear. Kedua adalah Anda harus punya salary 3 kali angsuran. Kemudian ketiga adalah syarat-syarat administratif tadi gitu ya. Dan selanjutnya adalah Anda tentunya Anda kalau ingin lebih ringan lagi angsurannya, Anda harus punya DP. DP itu rate sekarang Bank Indonesia mensyaratkan sekitar antara 5 sampai dengan 20%. Kalau 30% lebih bagus lagi. Jadi mulai sekarang saran saya adalah menabung untuk bisa Anda membayar DP kepada developer properti itu sebesar-besarnya agar angsurannya bisa sekecil-kecilnya. Pak, kalau take home pay saya cuma 20 juta, tapi angsurannya pengen lebih murah lagi, ya besarkan DP-nya sehingga akhirnya angsurannya jauh lebih murah lagi. Itulah tata cara Anda kalau ingin beli rumah 1 miliaran usia 30 tahunan secara KPR.
sehingga akhirnya Anda bisa lolos dan di ACC oleh bank. Biasanya prosesnya memakan waktu antara 14 sampai dengan 30 hari. Paling lama mungkin kalau ada tantangan, permasalahan itu sekitar 2 bulanan. Anda di ACC dan Anda bisa mendapatkan rumahnya. Tidak melulu rumah yang harus jadi. Rumah yang harus jadi memang keuntungannya Anda bisa mendapatkan DP 0% dulu. Harus dicek lagi regulasi pemerintahannya. Tapi kalau sekarang rumah yang udah jadi mungkin DP minimal 5 sampai dengan 10%-an. Tapi Anda ingin memiliki rumah inden pun yang jauh lebih murah dibanding rumah baru yang sudah jadi, itu Anda juga bisa menggunakan skema KPR inden ke bank syariah mungkin, atau ke bank pemerintah atau bank swasta dengan bunga yang cukup variatif, yang cukup murah mungkin ya. Tinggal Anda cari aja dan bandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Itulah mungkin sedikit saran daripada saya, sharing daripada saya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi dan motivasi dan inspirasi bagi Anda semuanya, dan mudah-mudahan saya doakan Anda bisa lolos KPR Bank gitu ya. Saya Yana Priyatna dari proyek The Emerald Resort di Padalarang, Kota Bandung Barat. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan insight bagi Anda semuanya. Terima kasih. Saya Yana Priyatna. Senang mencari ilmu dan senang berbagi. Hatur nuhun, sukses luar biasa.